조심히 난 하나의 기억을 남긴다면 지금 이 순간일 거야. treasure happy zone. 아름다운 풍경이길 바래 뭘 원하는 적 흡사해져 내게들 익숙하게 위기로서 꿈꾸던 그곳 내 앞에 와 있을 거야. I'm coming up to you, look at my heart. maybe 내 색깔은 보랏빛 brown. Baik, saya akan menjelaskan bab 1. Suatu kajian teori dan empiris nilai keputusan investasi karya Nyoman Aryaningsih menunjukkan bahwa ekonomi manajerial merupakan ilmu yang mengintegrasikan berbagai disiplin seperti ekonomi mikro, akuntansi, statistik, dan manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Pada bab 1 ini, buku ini menekankan pentingnya pemahaman ekonomi manajerial sebagai dasar dalam menentukan keputusan investasi dan bisnis secara praktis di dunia industri. Sementara itu, dalam buku Managerial Economics, ekonomi manajerial lebih didefinisikan sebagai penerapan teori ekonomi dan metode kuantitatif untuk memaksimalkan tujuan perusahaan, khususnya profit. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, ekonomi manajerial dapat disimpulkan sebagai ilmu yang menggabungkan teori ekonomi dan alat analisis kuantitatif untuk membantu manajer mengambil keputusan yang optimal. Selanjutnya, saya akan membahas pada bab 2. Pada bab 2, buku Aryaningsih membahas ruang lingkup dan konsep ekonomi manajerial dengan fokus pada analisis nilai setoran atau present value, nilai harapan, serta tujuan perusahaan dalam meningkatkan kekayaan atau net worth. Pembahasan ini menekankan pentingnya faktor waktu dan risiko dalam keputusan bisnis. Sebaliknya, buku Salvatore lebih menitik beratkan pada teori perusahaan, konsep optimasi, serta hubungan antara biaya dan penerimaan melalui pendekatan marginal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa buku Aryaningsih lebih aplikatif dalam konteks investasi, sedangkan buku Salvatore lebih kuat pada pendekatan teoritis dan matematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi pembahasan buku bab 3. Pada bab 3, buku Aryaningsih menjelaskan pengambilan keputusan dalam kondisi resiko dan ketidakpastian dengan menggunakan alat seperti pohon keputusan, expected present value atau EPV, serta analisis probabilitas dan standar deviasi. Pendekatan ini memberikan gambaran kerja nyata bagaimana perusahaan menilai berbagai alternatif keputusan. Sementara itu, dalam buku Salvatore, pembahasan lebih diarahkan pada teori utilitas, assumption, dan expected utility sebagai dasar perilaku pengambilan keputusan. Dengan demikian, buku Aryaningsih lebih menekankan praktik perhitungan dalam bisnis, sedangkan buku Salvatore menekankan aspek teoritis dalam memahami sikap pada resiko. Selanjutnya, saya akan membahas isi buku bab 4. Pada bab 4, buku Aryaningsih membahas perilaku konsumen melalui pendekatan kurva indiferensi, kepuasan maksimum, serta pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap keputusan konsumen. Selain itu, buku ini juga mengaitkan perilaku konsumen dengan segmentasi pasar dan strategi bisnis. Di sisi lain, buku Salvatore membahas perilaku konsumen melalui teori aktivitas dan pembentukan fungsi permintaan secara lebih teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa buku Aryaningsih lebih berorientasi pada aplikasi pemasaran, sedangkan buku Salvatore lebih fokus pada dasar teori ekonomi mikro. Selanjutnya, pembahasan isi buku bab 5, yaitu pada bab 5, buku Aryaningsih menguraikan analisis permintaan pasar melalui konsep elastisitas, baik elastisitas harga, silang maupun pendapatan, yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, buku Salvatore membahas analisis permintaan dengan pendekatan yang lebih kuantitatif seperti estimasi fungsi, permintaan, dan penggunaan regresi. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa buku Aryaningsih lebih sederhana dan mudah dipahami, sedangkan buku Salvatore lebih mendalam dan analisis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari dua perbandingan buku tersebut. Yang pertama adalah bahasa lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi materi yang disampaikan dalam buku tersebut itu lebih menggunakan kosakata yang umum atau istilah-istilah yang lebih umum, sehingga buku tersebut lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Lalu yang kedua adalah
materi lebih aplikatif dalam dunia bisnis dan investasi. Pembahasan tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga pada penerapannya dalam kegiatan bisnis dan investasi. Selanjutnya, yang terakhir, cocok untuk mahasiswa pemula. Materinya disusun dari konsep dasar menuju konsep yang lebih kompleks, sehingga sesuai bagi mahasiswa yang baru mempelajari bidang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari buku tersebut. Yang pertama, ada pembahasan teori dan analisis matematis kurang mendalam. Buku ini tidak menjelaskan teori secara detail dan tidak menggunakan rumus atau perhitungan matematis yang kompleks. Bagi pembaca yang ingin memahami konsep secara ilmiah dan teknis, seperti mahasiswa tingkat lanjut atau akademisi, buku ini mungkin terasa terlalu dangkal karena tidak membahas dasar-dasar teori secara menyeluruh. Dampaknya, pembaca tidak mendapatkan fondasi teori yang kuat. Tidak ada rumus, perhitungan, atau model matematis yang bisa digunakan untuk menganalisis data secara lebih akurat. Mahasiswa atau profesional yang butuh analisis mendalam akan merasa kurang puas. Buku ini tidak bisa dijadikan referensi akademis yang serius. Kedua, contoh kasus masih terbatas. Buku ini hanya menyediakan sedikit contoh nyata atau studi kasus. Padahal contoh kasus sangat penting untuk membantu pembaca memahami penerapan konsep dalam kehidupan nyata, terutama dalam dunia bisnis dan investasi karena contohnya terbatas. Pembaca mungkin kesulitan mengaitkan teori dengan praktiknya. Dampak dan contohnya. Dampaknya itu pembaca sulit membayangkan penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Kurangnya studi kasus membuat materi terasa abstrak dan membosankan. Pembaca tidak bisa belajar dari berbagai situasi. Kemampuan pembaca untuk memecahkan masalah nyata menjadi terbatas. Contohnya, seharusnya buku bisnis menyajikan kasus seperti bagaimana perusahaan startup berhasil atau gagal, strategi investasi yang terbukti sukses, dan sebagainya. Namun buku ini hanya memberikan sedikit contoh. Kesimpulan dari pembahasan ini, kedua buku memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. Buku karya Nyoman Aryaningsih lebih menekankan penerapan ekonomi manajerial dalam praktik bisnis dan investasi, sedangkan buku Dominic Salvatore lebih berfokus pada teori dan analisis kuantitatif. Kedua buku sama-sama membantu memahami pengambilan keputusan bisnis secara efektif, baik dari sisi teori maupun praktik.